헬조선에 총 없는 게 그나마 다행이지. Hai guys, balik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang new Korean Netflix series yang baru, original Netflix yang keren banget, dibintangi oleh Kim Nam Gil dan Kim Yong Hwan, tentang tembak-tembakan dan sangat berani mengupas sisi gelap Korea Selatan. Reviewnya seperti apa? Sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube gue dulu, Nonton Bareng Kla. Nah, seperti gue bilang tadi, di awal film ini tuh, di awal seriesnya udah menjelaskan fakta gelap Korea Selatan yang cukup berani. Ada 5 hal yang gue catat dari narasi awalnya itu, yaitu pertama, banyak remaja melaporkan mengalami tekanan akibat luapan amarah di antara kelompok sebaya alias bullying yang gila banget gitu. Memang di setiap negara ada itu bullying, di Indonesia pun banyak, tapi di Korea Selatan lebih banyak lagi dan lebih parah. Bahkan banyak guru yang tutup mata karena mungkin kalau terlibat dia juga dirugikan. Kurang lebih seperti itu kalau gue dengar dari berita-berita, cerita-cerita, dan bahkan drakor-drakor gitu. Nah, salah satu buktinya adalah banyaknya remaja yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena bullying gitu. Di Korea Selatan tuh banyak banget sampai separah itu. Yang kedua, ledakan intermittent yang menyebabkan banyaknya yang terkena gangguan mental. For your information guys, kalau misalkan di Korea Selatan itu obat depresan, psikolog, psikiater itu laku keras karena di sana udah mulai banyak yang kena hot mental issue karena tekanan stres yang tinggi banget, gimana masyarakatnya punya standar yang tinggi banget baik tentang kecantikan, tentang gaya hidup, dan bikin mereka itu tertekan kalau misalkan mereka nggak bisa sampai ke standar itu. Dan tingkat kerja yang benar-benar luar biasa keras. Kalau misalnya kita nonton drakor-drakor tema pekerjaan, kita bakal ngelihat gimana stresnya kerja di Korea Selatan gitu. Nah, yang ketiga, tingkat stres akademik negara ini menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Yes guys, negara Korea Selatan adalah negara yang majunya cepat. Merdeka baru Indonesia, tapi mereka lebih maju dari kita, udah jadi negara maju dengan waktu yang relatif singkat, karena mereka ngejar ketertinggalan salah satunya lewat akademik. Mereka tuh gila banget belajarnya. Jadi banyak anak-anak murid yang pergi pagi, pulang sore, lalu lanjut lagi les ke akademi. Jadi rata-rata mereka tuh les pulang sekolah sampai rumah jam 10 sampai jam 11 malam, sampai ada tempat penyewaan belajar buat mereka konsentrasi buat belajar gitu. Jadi bagi mereka akademi itu penting banget. Sekolah itu penting banget, sehingga dibilang tingkat stres akademik negara ini menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Mana bisa di Korea Selatan anak sekolah sesantai di Indonesia gitu guys. Nah, yang keempat, serangan dan pembunuhan makin merajalela, begitu juga kasus kekerasan hewan. Ini pun di mana-mana sebenarnya makin kesini makin gila gitu, banyak kasus-kasus aneh. Nah, dan di sini juga kayak kasus misalkan tiba-tiba ada orang yang nusuk massal di tempat keramaian, terus ada berita yang aneh-aneh. Itu karena balik lagi tingkat stres di sana tinggi banget gitu guys. Dan yang kelima yang semua orang pasti tahu, menurut statistik bunuh diri tahunan, tingkat bunuh diri di Korea Selatan tertinggi di antara negara OECD. Ini seperti kita tahu kalau misalkan dari artis aja. Artisnya banyak banget berita yang setiap tahun pasti ada berita bunuh diri artis ini gitu. Kebanyakan karena stres, karena media sosial gitu. Sedangkan di Indonesia artis sudah dibully makin terkenal. Makanya bukan dibilang mental di sana lemah, tapi mungkin seperti gue bilang tadi, tingkat stresnya lebih tinggi, tingkat standar hidupnya lebih tinggi. Makanya untuk mengejar semuanya itu tuh kayak bersaing dengan satu sama lain, bersaing dengan society itu bikin mereka stres banget gitu. Jadi ini yang menyebabkan salah satu sisi gelap Korea Selatan yang gak seindah drakor yang kita lihat selama ini. Nah, di series ini tuh dijelasin, dikupas semua ini, lalu dimasukin ke dalam satu premis yang menurut gue cukup unik, yaitu bagaimana kalau misalkan di Korea Selatan jadi negara yang bebas senjata seperti di Amerika Serikat. Gimana kalau misalkan orang di Korea Selatan tuh punya senjata? Karena rata-rata orang Korea Selatan itu cowoknya udah pernah wamil, mereka udah tahu senjata itu seperti apa, pakainya kayak apa gitu. Gimana nih kalau misalkan orang-orang yang tertekan ini, orang-orang korban-korban bullying, korban-korban sosial pegang senjata senapan, berapa banyak yang berani untuk menarik pelatuk dan akhirnya dari orang yang baik berani membunuh gitu. Nah, di sini tuh cerita ini seperti itu. Kim Nam Gil berperan sebagai Lido, dia adalah polisi yang kalau kita lihat tuh baik aja, baik banget, polisi idaman semua orang yang sangat ramah sama masyarakat. Tapi tiba-tiba ada kasus di mana tiba-tiba ada pembunuhan besar-besaran di salah satu apa sih kayak kos-kosan gitulah, pakai senjata api, sedangkan senjata api tuh ilegal di Korea Selatan. Tapi kok bisa punya senjata api? Akhirnya diselidiki sama si Lido ini yang nggak sengaja akhirnya masuk ke dalam kasus ini, dan ternyata
didapati kalau misalkan banyak orang yang bisa pegang senjata api, dikirim secara gratis sama salah satu oknum penjahat ini gitu. Lalu ada hadirnya Kim Yong Kwan di sini, dia berperan sebagai Moonbaek. Tokohnya menarik, seseorang yang unik, yang cuek, yang dekat sama Lee Do, tiba-tiba datang, yang gue sih dari awal udah mikir, ini pasti ada sesuatu yang wow sama orang ini gitu. Kalian nonton aja, jadinya seru banget chemistry antara mereka berdua, lalu kisah mereka berdua, terus aksi-aksi tembak-tembakannya keren banget. Kim Nam Gil sih emang juara banget, aktingnya bagus banget dua-duanya di sini. Jadi ini film benar-benar bagus sih, tegangnya dapet, serunya dapet, dan juga banyak hal-hal dari gimana ya, kayak isu sosial yang luar biasa bikin kita tercengang, bikin kayak kadang-kadang ya kita tuh terbawa kayak emang tuh orang pantas ditembak gitu, sampai kayak gitu saking kita tuh ikut kayak keselnya korban itu seperti apa gitu. Jadi salah satu gimana ya, menurut gue ini salah satu series yang bagus buat diikutin dan seru banget. Setelah gue vakum nonton drama Korea selama beberapa bulan, akhirnya gue nemuin drama yang bagus lagi, yaitu Trigger ini guys. Ada hadir di Netflix, episodenya nggak banyak, dan seru banget. Kalian wajib nonton guys gitu. Ini sebenarnya drama fiktif seperti wabah ya, sebenarnya wabah. Bagaimana kalau seseorang pegang senjata api dan menyebar banyak, pasti banyak sekali pembunuhan, dan sebenarnya mungkin aja terjadi suatu saat nanti, melihat dunia semakin lama semakin terpuruk gitu. Jadi series ini serasa nyata dan benar-benar kayak mengangkat isu sosial yang benar-benar terjadi saat ini. Bagaimana seseorang bisa menjadi jahat, bagaimana seseorang banyak korban-korban yang nggak bisa tertolong dan akhirnya mereka melakukan kejahatan gitu. Jadi di series ini benar-benar Kim Nam Gil berperan sebagai hero yang wah, keren banget sih pergolakan batin dia, di mana dia dari tentara, ternyata dia dulunya tentara yang makanya dia jago banget pegang senjata, sampai akhirnya dia memutuskan untuk jadi polisi biasa gitu. Di sini kita dijelasin bagaimana pergolakan batin orang-orang di saat nembak gak ya gitu. Jadi gimana kalau misalnya setiap orang bisa pegang senjata api seperti di Amerika Serikat. Nah, begitulah ceritanya. Dan yang belum nonton bisa nonton di Netflix. Episodenya nggak banyak, seru banget. Premis ceritanya semuanya, dan gue sukanya tuh karena kalau Netflix yang bikin biasanya berani dan totalitas, sekalinya bikin yang kayak gini bener-bener berani menguliti gitu isu-isu sosial yang ada di Korea Selatan. Dan gue pernah bikin di tweet kalau misalkan ada fakta-fakta dark side Korea Selatan gitu, selalu bilang kok Indonesia nggak berani sih bikin series yang nyindir pemerintah gini. Ada guys, film-film yang udah nyindir pemerintah tapi kurang laku karena masyarakat di sini masih suka film-film horor. Tapi gue suka banget sih melihat ada beberapa film non horor yang mulai laku seperti Sore ataupun apa sih kemarin agak lain gitu, karena orang-orang mulai suka genre lain selain film horor gitu. Dan mungkin nanti bakal ada sih menurut gue film-film yang nyentil pemerintah, nyentil negara yang bikin kita seneng nontonnya. Karena kadang-kadang ya kita pengen gitu ngelihat realita yang ada gitu. Ya begitu dari gue, selamat menyaksikan di Netflix. Terima kasih guys, bye.